Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Yuliantri, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 2 Lahat, Sumatera Selatan. Fasilitator Ibu Astriana SPD MSI, pengajar praktik Ibu Reni Febrikasari SPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, memahami tujuan pembelajaran, melakukan manajemen kelas yang efektif, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan penilaian berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil pelajar murid yang sangat mempengaruhi profil belajar murid ini, yang pertama lingkungan, kemudian budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, pembicaraan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama tadi diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan bahwa murid telah memahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, harus hasil latihan, penerapan, dan pengembangan. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yang sudah dipelajari? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, kemudian modul 1.4 dan modul 2.1.
Pada modul 1.1 dan modul 2.1, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal itu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, yang tercantum pada modul 1.3 dan modul 2.1. Pada modul 1.4 dan modul 2.1, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses di kelas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah paparan dari saya pada video kali ini. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.